Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur dalam kesempatan saat ini boleh beribadah yang kita laksanakan secara virtual melalui aplikasi live streaming, dan semua kita yang ikut beribadah ini kita doakan dan dalam pengharapan supaya kita sehat semuanya. Atas nama Majelis GKST Glory Jakarta, kami mengucapkan selamat bersekutu dalam ibadah virtual ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Secara khusus kepada Bapak Ibu Saudara yang berasal dari jemaat lain namun berkenan ikut serta dalam ibadah kita pada saat ini. Semoga ibadah dan pelayanan firman hari ini menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari kita masuk dalam saat teduh. Mari kita bangkit berdiri. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Indah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Dalamnya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tenang, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5.
Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Kita membacanya berbalasan demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara-saudara, kita masuk dalam pengakuan dosa. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan karena kita adalah orang-orang berdosa dan tak layak di hadapannya. Kami memberi kesempatan kepada jemaat untuk mengakui dosanya secara pribadi. Secara bersama-sama, saudara-saudara, marilah dengan rasa malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadilah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Sudi
Saudara-saudara, bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerahnya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Marilah bersama-sama kita bangkit berdiri untuk mendengarkan hukum Allah menurut Roma 13 ayat 8 sampai 10 demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, sehingga hidupku yang lama ini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut, setia murah hati, bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, persembahan pujian duet dari UI, Ul dan Iin.
ane kulelendaya katowe mi manjompo salaku singkanamo daku pomawon daya diwaimo rasingkatuku kundeko mipue papaku bangke kojo kuasami kundeko mipue papaku bangke kojo kuasami ane rata mo tempong kundabo maiko jowong kondayaku yaku dasang kaling karodo pai pue ranindayaku kundeko mipue papaku bangke kojo kuasami 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 bangke kojo kuasami. Terima kasih untuk pujian duet dari Ul dan Iin. Tuhanlah yang dimuliakan. Baiklah saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita siapkan pembacaan Alkitab dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-11 kita akan baca sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hamba-Mu yang akan memberitakannya pada hari ini. Karuniakanlah kepada hamba kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terdapat pada Matius 28 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15 yang diberi judul Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua,
Mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, tema hari ini berbunyi saksi dusta kebangkitan Kristus. Soal dusta, saudara-saudara, itu bukan hal yang asing ya, bahkan kita pernah melakukannya. Jadi saya pernah mendengar cerita seorang ibu begini, suaminya adalah seorang yang baik. Nah, jadi suaminya dalam kehidupan pernikahan mereka adalah sosok yang menurut si ibu ini sebagai istri adalah sosok yang memang patut menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sekali waktu ibu ini menceritakan begini, rupanya suaminya itu tanpa dia ketahui selalu membantu ponakannya. Ada ponakan dari suaminya yang juga kuliah, tiap bulan dia mengirim 500.000. Nah, jadi sebenarnya itu baik, cuma dia heran kenapa itu tidak dia beritahu. Bahkan selama bertahun-tahun. Nah, ketahuannya begini, dia pada suatu waktu pergi ke bank dan setelah sampai di bank dia ke teller untuk mungkin mengambil duit. Tiba-tiba si pegawai bank mengatakan begini, "Ibu, suami ibu baru dari sini." Nah, si ibu ini heran, loh, kok dia nggak bilang? Lalu dia tanya, "Dia ke sini ngapain?" "Tadi dia transfer uang." Nah, dia minta nama dari orang yang dituju, ternyata itu ponakannya. Udah, dia balik ke rumah lalu dia bilang begini, "Oh gitu kamu ya Pak ya, kamu ngirim uang nggak bilang-bilang." Terus si suaminya berkelit begini, "Iya Ma, baru saya mau bilang tapi kamu udah tahu." "Kamu tahu dari mana?" "Aku baru ke bank." Jadi suaminya itu selama bertahun-tahun melakukan hal itu. Memang ini bukan hal yang fatal, tapi ya bisa saja menjadi masalah dalam keluarga. Tapi intinya begini yang saya mau katakan, saudara-saudara, dusta itu tidak bisa ditutupin. Sekali waktu akan kelihatan, ya. Suami istri bagaimanapun dusta itu ditutupin akan ketahuan. Karena kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan untuk membuka, ya. Persis seperti ibu tadi. Selama bertahun-tahun suaminya mengirimkan bantuan kepada ponakan tetapi tidak memberitahu ke dia. Akhirnya ketahuan, jadi dia tahu di bank juga. Nah, dengan demikian jangan berdusta, karena dusta itu adalah sesuatu yang fatal. Yang lebih parah lagi, dusta itu pekerjaan iblis. Iblis itu dalam istilah Yunani kadang-kadang disebut sebagai diabolos. Diabolos itu tukang fitnah, tukang dusta, memprovokasi. Jadi segala sesuatu yang menimbulkan kekacauan dan kehancuran itu adalah tugas daripada iblis atau pekerjaan iblis. Mulai dari Hawa, dia kemudian mendustai Hawa. Kan ditanya, "Hawa, apa kata Allah kepadamu?" Dan Hawa mengatakan, "Kami tidak boleh makan buah yang di tengah-tengah itu, karena kalau kami makan, kami akan binasa." Ular mengatakan begini, "Tidak Hawa, bukannya kamu akan mati, kamu akan sama dengan Tuhan." Disitulah dia jatuh. Disitulah Hawa jatuh, juga Adam. Jadi seterusnya, iblis itu hanya menjatuhkan, hanya mengacaukan. Jadi saudara-saudara, kalau misalnya rumah tangga kita hancur, atau keluarga kita kacau, atau kehidupan pekerjaan kita,
barangkali menurut saya yang kita perlu koreksi adalah mungkin ada dusta di sana. Mungkin ada kebohongan di sana. Jadi dusta itu jangan dilakukan. Karena pada akhirnya walaupun dia bisa kita sembunyikan, karena banyak contoh ya, orang mampu menyembunyikan, tapi di akhir hidupnya itu terbongkar dan malah parah hasilnya. Saya akan menyampaikan beberapa ayat yang berbicara soal dusta sebagai suatu sikap yang tidak elok, yang harus kita hindari. Efesus 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi dalam persekutuan berjemaat jangan ada dusta di antara kita. Dulu waktu kami pernah punya paduan suara, kami berkomitmen untuk selalu latihan tiap hari Kamis, bahkan juga setelah ibadah hari Minggu. Dan pimpinannya selalu mengatakan begini, sesudah komitmen ini saya ingin supaya kita melakukannya. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi kalau ada yang tidak hadir, selalu kita memberikan informasi atau WA, jangan ada dusta di antara kita. Jadi istilah itu begitu berpengaruh sehingga kita lalu kemudian berusaha untuk hadir. Jangan ada dusta di antara anggota, karena kalau ada dusta di antara anggota, persekutuan kita akan ambruk, persekutuan kita akan hancur. Yang kedua, Keluaran 20 ayat 16 sebagai bagian daripada hukum 10. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini menunjuk juga kepada tema hari ini, saksi dusta kebangkitan Kristus. Jadi jangan menjadi saksi dusta tentang sesamamu. Kalau umpamanya di kantor, ya kalau memang salah ya salah aja, katakanlah salah. Tentu dengan cara yang baik begitu ya. Jangan disembunyikan, karena banyak orang membela kawannya salah tapi dia bela, itu salah. Lebih baik kita katakan salah walaupun sakit, hubungan mungkin renggang atau barangkali retak, tapi suatu waktu nanti dia akan ingat, ini orang yang telah memberikan sesuatu yang paling penting dalam hidup, cuma saya tidak menghargainya. Jadi lakukanlah yang benar saudara-saudara, terutama yang baik sesuai dengan ajaran firman, maka suatu waktu nanti orang itu akan mengingat kita karena apa yang kita lakukan tidak salah. Dusta itu adalah kekeliruan. Ayat yang berikut, Kolose 3 ayat 9 sampai 10, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui gambar haliknya. Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah menyebut diri sebagai orang percaya yang dibaharui oleh Kristus, tanggalkan dusta itu. Seringkali kehidupan beriman kita nggak maju-maju, nggak berkembang. Pak, sementara kita percaya bahwa orang Kristen itu diberikan anugerah yang luar biasa dalam pelayanan, dalam segala hal, termasuk juga dalam usaha dan kerja. Saya yakin iman kita itu memberikan jalan, bahkan pengaruh yang luar biasa. Cuma seringkali tidak terlaksana atau tidak terwujud karena kita tidak menanggalkan dusta. Jadi sebagai manusia yang sudah diperbaharui Allah, tanggalkan dusta itu. Kita harus mengikisnya. Amsal 12 ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia di kanannya. Jadi ingat, itu kekejian bagi Tuhan, tidak mungkin berkenan bagi Tuhan. Jadi kalau punya rencana, mulailah belajar untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Jangan ada dusta di antara kita. Wahyu 22 ayat 15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar, tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, ada banyak cerita mengenai penglihatan-penglihatan dan mimpi-mimpi di mana seringkali orang-orang yang kita anggap suci kudus ternyata tidak dikenan oleh Tuhan. Barangkali dia berdusta atau barangkali juga dia melakukan sesuatu yang keliru tetapi tidak berusaha mengoreksi diri. Saudara-saudara, topik tadi berbicara suatu peristiwa sesudah kebangkitan Yesus. Jadi kalau kita mengikutinya harus baca dari ayat sebelumnya. Dikatakan tadi ketika mereka di tengah jalan, lalu kemudian para penjaga yaitu prajurit-prajurit pergi ke kota untuk melaporkan segala sesuatu yang terjadi kepada imam-imam kepala. Apa yang mau disampaikan adalah kebangkitan Kristus. Karena sebelumnya diceritakan sesudah Yesus dikuburkan, lalu subuh-subuh Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lainnya pergi untuk merempah-rempahi,
mayat Yesus. Dan ketika mereka masuk, mereka berjumpa dengan malaikat, dan malaikat berkata, orang yang kamu cari tidak ada lagi di sini, dia sudah bangkit. Dan dia sudah berfirman supaya kalian memberitahukan kepada teman-teman kalian yang ada di Galilea. Dan dia akan menemui murid-muridnya di Galilea. Maka mereka buru-buru. Jadi dalam keadaan takut tapi sukacita. Takut karena situasi memang pada waktu itu mencekam, apalagi setelah kematian Yesus. Tetapi mereka mendengar berita yang mensukacitakan hati. Lalu mereka berjalan buru-buru untuk pergi memberitahukan murid-murid di Yerusalem supaya nanti berkumpul di Galilea. Nah, ketika mereka dalam perjalanan itu, maka para tentara lalu menemui imam-imam kepala untuk menceritakan, dikatakan tadi, untuk memberitahukan segala yang terjadi. Artinya itu sesuatu yang benar, mau disampaikan kepada pemimpin-pemimpin agama bahwa dia sudah bangkit. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh imam-imam kepala? Mereka kemudian berunding, lalu bersepakat untuk memberikan uang yang sangat banyak kepada prajurit-prajurit itu dan berkata begini, kamu harus berkata bahwa Yesus tidak bangkit, melainkan mayatnya dicuri oleh murid-muridnya ketika kamu sedang tidur. Dan kalau nanti wali negeri mendengarkan hal itu, kami akan bercerita kepada wali negeri supaya tidak ada masalah buat kalian. Jadi saudara-saudara, dikatakan dalam perikop tadi, demikianlah cerita mengenai murid-murid mencuri mayat Yesus, menyebar ke kalangan orang Yahudi bahkan sampai sekarang ini. Dan bukan cuma di kalangan orang Yahudi, sampai sebagian umat manusia tidak yakin akan kebangkitan Kristus. Jadi saudara-saudara, dengan tandas saya sungguh sangat yakin Alkitab berbicara benar bahwa peristiwa kebangkitan itu benar, dan juga benar bahwa orang itu telah menjadi saksi dusta, terutama tentara-tentara. Karena apa? Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, setelah keluar 7 perkataan di salib, lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Kemudian terjadi gempa dan kegelapan dahsyat di sekitar Golgota. Panglima berkata, ini bukan orang biasa, ini orang benar. Atau dalam istilah lain, ini anak Allah. Nah, kemudian terjadilah kebangkitan yang juga disaksikan oleh para prajurit-prajurit. Dan itulah yang mereka mau sampaikan. Jadi saudara-saudara, mereka kemudian karena ditekan oleh imam-imam kepala, bahkan juga oleh imam-imam yang lain, mereka lalu kemudian dibayar, mereka siap menjadi saksi dusta. Saya ingin menekankan begini, saudara-saudara ingin menjadi saksi dusta kebangkitan Kristus? Tentu kita akan menggeleng kepala. Oh tidak Pak, saya tidak mau menjadi saksi dusta akan kebangkitan Kristus. Jangan ada dusta di antara kita ya Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, oke lah, saya kira kita tidak akan menyangkali bahwa Yesus itu hidup dan bangkit. Makanya kita percaya sampai hari ini. Tapi ada persoalan lain yang saya ingin jelaskan terkait dengan topik ini adalah, mungkin kita tidak menyangkali kebangkitan Kristus atau kita tidak menjadi saksi dusta kebangkitan Kristus. Tapi coba lihat cara hidup kita. Seringkali tidak jauh beda dengan prajurit-prajurit tadi. Kita sudah berjanji melayani, kita sudah berjanji untuk melakukan yang baik, kita sudah berkomitmen untuk memberikan persembahan, kita sudah berkomitmen untuk memberikan perpuluhan, tapi kita tidak melakukannya, bukan? Itu juga adalah saksi dusta dari Kristus, saksi dusta dari iman kita. Oleh karenanya saudara-saudara, saya tidak akan berpanjang lebar soal khotbah hari ini karena tekanannya sangat jelas sekali. Tuhan meminta kita untuk melayani. Ya, tidak boleh ada dusta di antara kita. Harus melayani sekuat-kuat. Jangan ada alasan-alasan duniawi. Karena Kristus sudah memberikan suatu bukti bahwa dia berkorban sampai akhir hayatnya. Karena dia tidak mau ada alasan. Dia tidak mau ada alasan bahwa dia kemudian menjadikan sesuatu yang lain sebagai dasar untuk mengatakan saya tidak bisa melakukannya. Malah dia berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi cawan itu tidak lalu. Dan dia tidak punya alasan untuk mengatakan, Tuhan saya tidak sanggup. Lalu kemudian dia meneruskan langkahnya. Saya dulu pernah menyampaikan sebuah review film The Last of Temptation, ya, pencobaan yang terakhir. Tapi itu sebuah film ya. Film itu memang fiktif, mau menggambarkan begini, bahwa Yesus akhirnya tidak siap untuk disalibkan.
dia mengikuti suara seorang anak kecil yang ternyata suara iblis. Itu jelmaan dari suara iblis. Yang kemudian mengatakan supaya Yesus janganlah kemudian mati di salib. Lebih baik dia melakukan sesuatu yang lain. Kan menjadi keluarga itu juga adalah panggilan Tuhan, bukan? Kalau Bapa atau Yesus mau menjadi sebuah keluarga, maka dia akan menjalankan sesuatu yang baik. Maka kemudian Yesus tidak meneruskan misinya ke salib. Di cerita itu dikatakan dia lalu berbelok langkah, kemudian mengikuti si suara anak kecil tadi yang adalah jelmaan iblis. Dia kemudian mengikuti hidupnya menjadi manusia masyarakat. Dia kemudian berkenalan dengan seorang perempuan, dia menikah, punya anak, dan dia menjadi seorang yang baik. Saudara-saudara, lalu kemudian cerita itu endingnya bagus sekali. Begini ceritanya. Pada akhirnya Yudas menemui Yesus. Yudas lalu kemudian melihat, kok Yesus tidak disalibkan. Dia mengatakan, kalau begitu saya tidak mau bunuh diri. Berarti apa yang saya lakukan untuk mengkhianati Anda benar. Ternyata saya terlanjur bunuh diri. Yang saya lihat bukannya Anda menderita mati di salib, melainkan Anda enak-enakan di sini. Dia sadar, saudara-saudara, lalu Yesus dalam cerita itu, dalam film itu, bangkit, dia meninggalkan keluarganya, lalu kemudian dia pergi ke Golgota, meneruskan cerita penyalibannya sampai dia kemudian mati di atas kayu salib. Jadi cerita itu menarik untuk merenungkan. Ada banyak alasan kadang-kadang untuk diambil untuk menolak penderitaan, untuk menolak kesaksian, untuk menolak pelayanan. Ya, entah alasan keluarga, alasan ekonomi, alasan inilah itulah. Oh, ada banyak, 1001 macam alasan. Tapi hari ini saya mau mengatakan, kalau sudah berkomitmen, jangan ada dusta di antara kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita naikkan pujian Kaulah Harapan.
berdiri. Dan bersama-sama sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat kata Tuhan Yesus, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Mari kita mendoakan persembahan kita. Bapa di sorga, hati kami bersyukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang tiada pernah berhenti dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, kehidupan rumah tangga, harapan-harapan, serta pendidikan-pendidikan kami. Hari ini Tuhan, ungkapan syukur itu kami wujudkan dengan memberi persembahan. Bukan karena Engkau kurang, bukan karena Engkau tidak memiliki apa-apa, sebab Engkaulah yang memiliki seluruh bumi ini. Tetapi Engkau menantikan ungkapan syukur setiap anak-anak-Mu. Dan ungkapan syukur itu diwujudkan lewat persembahan. Terimalah Tuhan seluruh persembahan kami dan kuduskanlah, sehingga berkenan di hadapan Tuhan untuk digunakan dalam kerangka pelayanan, juga pekabaran Injil-Mu dimanapun itu digunakan. Kami berdoa untuk jemaat kami GKST Gloria Jakarta, teruslah Tuhan memberkati, sehingga kami hidup dalam kesatuan kasih dan juga kekuatan iman, dan terutama dalam penyertaan Tuhan di seluruh kehidupan kami. Berkatilah para hamba-hamba-Mu, para pendeta dan seluruh majelis bersama keluarga, bahkan juga dalam segala rencana tugas pelayanan mereka masing-masing. Kami mendoakan semua orang-orang yang dalam keadaan sakit. Kami mendoakan Ibu Velma Pasoa Valenta, Saudara Willy Bow, Bapak Rosano Robert Bungkundapu, Bapak Jamie Kolompo, Bapak Alex Salagaronda. Kami juga mendoakan dari sini Bapak, mantan Ketua Umum Sinode GKST, Bapak Pendeta J. Melaha. Tuhan dalam kelemahan tubuhnya juga dalam usia tuanya, berkatilah Bapak Pendeta J. Melaha. Kami juga mendoakan hamba-Mu, Bapak Pendeta Abdi Zainal Tancikoti. Tuhan, kami juga mendoakan Bapak Maksi Tumorang, Ibu Selvi Timisila, Saudari Tina Marpaum. Kami juga mendoakan Saudara
Bill Tan yang sakit di Rumah Sakit Poso. Kami juga mendoakan Ibu Florence Silviane Karisendo. Tuhan berkatilah. Kami juga mendoakan Saudara Yandres. Tuhan, biarlah kemurahan-Mu dinyatakan kepada mereka, sehingga dalam kondisi sakitnya mengalirlah kekuatan daripada Tuhan untuk kesembuhan dan kepulihannya. Kami juga membawa kepadamu yang dalam proses pemulihan Saudara Marcel Mangela, Ibu Penyami Sigilipu. Kami juga mendoakan Bapak Pendeta MC Nubi dan Ibu, Bapak Adrian Turangan, Bapak Hans Tondawani. Tuhan, berkatilah mereka dalam proses pemulihannya, sehingga pada akhirnya mereka kokoh kuat karena anugerah daripada Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara yang berulang tahun, tanggal 12 April, Bapak Yosef Seprimosoe, lalu juga Bapak Darius Maja, ayahanda dari Ibu Diaken Riang Wati Kampu Maja. Tanggal 13 April, anak Nadine Tinida dan Caroline Tinida. Tanggal 14 April, Ibu Edelheide Hantuma, Saudari Disa Kamboji, Ibu Martin Tampade, Oma El, Bapak Eriko Tumanggor, Bapak Axel, Bapak Pandelati Bojo. Tanggal 15 April, Bapak Heri Setiawan, Aipasa. Tanggal 16 April, Saudari Biliansi Elsadai Rose Seron Mogendo. Juga Lestari Maria Riliani. Tanggal 17 April, anak Felicia Maharani Bayona. Juga Bapak Rizal Kalvari Marimbo. Tuhan bersama-sama dengan kaum keluarga, kami berdoa, berkatilah saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berulang tahun ini. Kiranya karunia waktu yang Tuhan bentangkan di depan mereka akan menjadi jalan indah penuh berkat, penuh kasih karunia dan pertolongan Tuhan untuk kemajuan mereka di seluruh kehidupannya. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang juga merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka dalam seluruh kehidupan, terutama dalam menjabarkan nilai-nilai kasih Tuhan yang telah mereka patrikan sebagai dasar kehidupannya. Kami mendoakan seluruh keluarga-keluarga di lingkupan pelayanan GKST Gloria Jakarta. Tuhan berkati anak-anak kami semuanya. Tuhan memberkati para pemuda. Tuhan memberkati pelayanan Komisi Pemuda. Tuhan memberkati pengurus, juga anggota-anggota dari Komisi Pemuda. Kami mendoakan para pemuda di perantauan, baik dalam pelayaran atau tugas-tugas di Indonesia ini juga di luar negeri. Tuhan menyertai mereka. Kami mendoakan semua orang tua kami, jauh maupun dekat dari kami. Tuhan tolonglah dan berkatilah mereka. Kami mendoakan panitia pembangunan. Kami mendoakan pos kebaktian GKST Cibubu dan sekitarnya. Kami mendoakan langkah-langkah pelayanan-pelayanan kami bersama-sama. Bapa, kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kami mendoakan pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami mendoakan para aparat. Kami mendoakan para tenaga medis yang terus berjuang Tuhan untuk memberantas dan kemudian memerangi COVID-19. Secara khusus kami mendoakan mereka dari lingkungan kami, lingkungan pelayanan kami. Bapak Dr. Alpinus Kamboji, Ibu Dr. Dian Sigilipu, Dr. Meli Stefani Pagala, Dr. Firna Kolompo, Bapak Erwan Lawasa, Ibu Yolanda Pandaleke, Diaken Risma Tadayu, Saudari Yul Keayo, Deliuni Hoti, dan yang lain-lainnya. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam segala keberadaannya. Bapa, kami mendoakan pelayanan gereja-gereja di Indonesia. Kami mendoakan pelayanan gereja-gereja di lingkupan DKI Jakarta. Kami mendoakan
pengurus baru MPH, BPP, MP, PGI, DKI periode 2021-2026 yang telah terpilih dalam persidangan pada tanggal 12 sampai 14 yang lalu. Kiranya mereka beroleh kasih karunia Tuhan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Tuhan, kami mendoakan mereka yang mengalami bencana di NTT ataupun NTB, bahkan di daerah-daerah lain yang juga mengalami masalah karena alam yang bergejolak. Kami memohon Tuhan berkatilah, Tuhan menyertai mereka. Berkatilah juga jemaat kami sehingga tergerak hati untuk memberikan persembahannya dalam rangka membantu saudara-saudara di sana. Dan kiranya pada saatnya nanti semua itu dapat meringankan beban daripada mereka yang menderita. Tuhan Bapa di sorga, kami mendoakan Bapak Ibu saudara-saudara yang saat ini mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memberkati mereka dimanapun berada. Bapa, kami mendoakan keluarga dari Andi dan Dewi Murni karena kedukaan meninggalnya ayahanda dari Dewi Murni, yaitu Bapak Yo Onggi, tanggal 11 April yang lalu. Tuhan kiranya menghiburkan keluarga ini. Kami mendoakan keluarga muda, keluarga Hendro dan Risma, keluarga Antoli, Komang Agustanti, keluarga Feris Tonuno, Melsin Laira, dan juga keluarga-keluarga yang lain. Tuhan menyertai mereka semuanya. Berkatilah seluruh pelayanan kami bersama-sama dengan GKST secara keseluruhan. Berkatilah majelis Sinode GKST, berkati semua pendeta majelis, bahkan semua para pelayanmu di lingkungan pelayanan GKST. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dalam seluruh pengabdian, dedikasi, serta panggilan pelayanan yang diwujudkan. Inilah doa kami Bapa, berkati kami hari ini, sehingga kami beroleh hikmat untuk mewujudkan panggilan-Mu. Kami mengucap syukur dan memanjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 18 April 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam warta dan pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Kebaktian minggu depan, Minggu 25 April 2021, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi. Ibadah minggu depan dilaksanakan secara on-site di Kapel Rumah Sakit PGI Cikini dengan pembatasan kehadiran maksimal 30 orang. Ibadah ini juga akan disiarkan secara live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah minggu ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ibadah Pemuda Gloria. Ibadah Pemuda Gloria via aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 18 April 2021, pukul 11:15 waktu Indonesia bagian Barat, usai ibadah live streaming jemaat. Pelayan firman, Pendeta Abdi Zainal Tanci Koti, Liturgos, Diaken Karisma Tadayu. ID Zoom meeting di-share di grup Pemuda Gloria.
Mohon perhatian dan partisipasi pemuda Gloria. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda Gloria, BNI, nomor rekening 0348 01 3888 atas nama Ninyoman Reniastuti Parwata. Ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 12 sampai dengan 18 April 2021. 12 April Bapak Yosep Sepri Mosoe. 12 April Nadine dan Caroline Tinida. 12 April Bapak Maja. 14 April Disa Kamboji. 14 April Ibu Martin Tampade. 14 April Bapak Eriko Tumanggor. 14 April Bapak Pandelati Bojo. 16 April Lestari Marlia Riliani. 16 April Briliansi Elsyadai Rose Sharon Mogendo. 17 April Felicia Maharani Bayona. 17 April Bapak Rizal Kalvari Marimbo. Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan damai dalam hari-hari hidup selanjutnya. Warta Panitia Pembangunan dapat dilihat dalam warta jemaat yang diedarkan dalam bentuk PDF. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin menyalurkan dananya, dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan Bank Mandiri nomor rekening 6001 0877 904 atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Warta keuangan jemaat dapat dilihat di halaman terakhir yang diedarkan dalam bentuk PDF. Jika terdapat kesalahan penulisan jumlah atau angka, mohon menyampaikan koreksinya kepada Bendahara Jemaat atas nama Penatua Komang Agustanti. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan, syukur atas hari ulang tahun kelahiran atau pernikahan, atas berkat-berkat Tuhan dan kolekte pribadi, ataupun bantuan dana untuk menunjang pelayanan GKST Gloria Jakarta dan Aksi Gloria Peduli. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk pemindah bukuan atau setoran tunai, dapat ditransfer ke rekening jemaat Bank Mandiri nomor rekening 6001 0877 912 atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian warta jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita saat ini, kita akan mendukung doa Ibu Iin Toli yang sakit dan berencana ke Makassar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersekutu dalam doa ini untuk mendukung rencana Ibu Iin Toli untuk ke Makassar dalam rangka konsultasi kepada dokter bedah. Tuhan berkatilah Ibu Iin, kiranya jalan atau langkah medis yang hendak ditempuh akan menjadi jalan kasih karunia Tuhan untuk kebaikannya dan juga untuk kepulihannya. Ke dalam tangan-Mu kami memohon, kiranya kuasa anugerah dan keselamatan daripada Tuhan menyertai Ibu Iin dan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, jangan khawatir, janganlah takut. Tuhan dekat kepadamu di sepanjang jalan hidupmu.
jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita. Kami mengucapkan terima kasih. Sebelum di-close, saya mengundang Ibu Gembala berdiri di sini. Kami berdua, tentu bersama anak Audrey, Butet, juga Iin, serta Beng, ada Ul juga di sini, mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua yang telah memberikan ucapan selamat maupun doa atas hari ulang tahun pernikahan kami, tepatnya hari ini. Ulang tahun keberapa ya? 23. Oh, 23. Sorry, saya lupa, saya tidak ingat ya. Tadi pagi, tadi subuh dibangunin Ibu Gembala, baru saya tahu bahwa kita rupanya ulang tahun pernikahan. Saya selalu lupa. Tapi ingin kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua support. Doakan terus kami untuk pelayanan ini. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah langkah, mohon dimaafkan. Semoga bersama dengan GKST kita maju dalam seluruh pelayanan, baik di Jakarta ini maupun di daerah-daerah lain, termasuk di Tangerang nantinya. Inilah yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati. Pada akhirnya kami mengucapkan selamat hari Minggu.